Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengantar sosiologi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Legil Vifauzia selaku moderator dari kelompok 8. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu Fahmi Ahmad Zaini, Fatur Rahman, Inka Roselia, Lateb Nugroho, Legil Vifauzia, dan Muhammad Rizky Fahrezi. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai penyimpangan sosial. Pertama-tama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang secara sosiologis diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya si pelaku dikenai sanksi. Keinginan bersama yang dimaksud adalah sistem nilai dan norma yang berlaku. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Selanjutnya, materi kedua mengenai teori-teori penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Fahrezi. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan teori-teori penyimpangan sosial. Ada beberapa teori yang menjelaskan bahwasanya seseorang bisa melakukan tindakan penyimpangan sosial, antara lain teori differential association. Salah satu ahli berpendapat berdasarkan teori ini adalah Edwin Hardin Sutherland. Ia berpendapat bahwa penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda. Lalu yang kedua ada teori labeling. Dalam teori ini menjelaskan bahwasanya seseorang melakukan penyimpangan sosial diakibatkan adanya labeling, julukan, atau cap yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Teori ini dicetuskan oleh Edwin McCarthy Lemaire. Yang ketiga ada teori struktur sosial. Berdasarkan pendapat Robert King Merton, adanya struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Yang keempat ada teori fungsi. Emil Durkheim berpendapat bahwasanya faktor penyimpangan pada individu satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Dan yang terakhir ada teori konflik. Dalam teori ini menerangkan bahwa penyimpangan sosial melatar belakangi kejahatan dengan perkembangan kapitalisme. Tokoh yang berpendapat berdasarkan teori ini adalah Karl Marx. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya, materi mengenai ciri-ciri penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Lateb. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ciri-ciri penyimpangan sosial. Menurut Paul B. Harton, ciri-ciri perilaku menyimpang adalah yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Dikatakan menyimpang atau tidaknya sebuah perilaku harus dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebab penyimpangannya. Yang kedua, penyimpangan dapat diterima atau dapat juga ditolak. Tidak selamanya perilaku menyimpang itu negatif. Ada kalanya penyimpangan dapat diterima oleh masyarakat, misalnya wanita karir. Adapun pembunuhan, perampokan, dan sejenisnya merupakan tindakan menyimpang yang ditolak masyarakat. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Semua orang pernah melakukan tindakan menyimpang, namun masih pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangan. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal merupakan segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi, faktanya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut, karena antara budaya ideal dengan budaya nyata selalu terjadi kesenjangan.
Yang kelima, adanya norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran merupakan pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Jadi, norma-norma penghindaran merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bersifat setengah melembaga. Penyimpangan sosial bersifat adaptif. Penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman. Terkadang perilaku tersebut dapat dianggap sebagai alat pemikiran stabilitas sosial. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Latep. Selanjutnya, materi mengenai bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Fatur Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial sendiri dibagi ke dalam beberapa aspek berdasarkan bentuk-bentuknya, antara lain berdasarkan intensitasnya. Penyimpangan sosial berdasarkan intensitasnya dibagi lagi menjadi dua, antara lain penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terlalu signifikan merugikan hidup orang lain. Contoh penyimpangan primer yaitu perilaku mencontek, berbohong, dan tidak patuh kepada nasihat orang tua. Lalu ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma, khususnya hukum formal yang berlaku. Contoh penyimpangan sekunder yaitu yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mencuri, hingga membunuh orang lain. Yang kedua, berdasarkan jumlah pelaku. Penyimpangan individual, suatu kondisi di mana individu atau perorangan tidak dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Proses sosialisasi yang tidak sempurna dari agen sosialisasi melatar belakangi terjadinya penyimpangan individual. Contoh penyimpangan sosial individual adalah siswa yang mencontek pada saat ujian. Lalu ada penyimpangan kelompok, suatu kondisi di mana sekelompok orang berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Penyimpangan kelompok didasari oleh perasaan dan dorongan kolektif. Sebagai contoh, kelompok punk remaja melakukan aksi yang mengancam keamanan masyarakat seperti mabuk-mabukan di tempat umum, pemalakan, hingga aksi balapan motor liar. Penyimpangan campuran, suatu kondisi di mana individual sebagai anggota kelompok bertindak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku sebagai bentuk ketertarikan terhadap kelompoknya. Sebagai contoh, individu yang tergabung dalam kelompok ekstremis keagamaan akan terbiasa untuk membenci individu dari agama yang berbeda hingga mengambil langkah-langkah kekerasan seperti membunuh. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang membawa dampak positif berupa perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Contohnya, asosiasi buruh memblokir akses jalan untuk mengadakan kegiatan demo guna mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Lalu ada penyimpangan yang negatif. Penyimpangan negatif merupakan penyimpangan yang membawa dampak negatif serta mengancam keteraturan sosial. Contoh penyimpangan sosial ini adalah aksi tawuran pelajar yang meresahkan warga karena dapat memicu kerusakan sarana dan prasarana publik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fatur Rahman. Selanjutnya, materi mengenai jenis-jenis penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Inka. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis kejahatan dalam penyimpangan sosial. Jadi, terdapat 5 macam jenis kejahatan dalam perilaku menyimpang. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya seperti berjudi, minum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Yang kedua, kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan rendah. Contohnya seperti mencuri sandal di masjid, mencuri jemuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kejahatan kerah putih,
yaitu kejahatan yang mengacu pada orang-orang terpandang atau dapat dikatakan berstatus sosial tinggi. Contohnya seperti korupsi dan kolusi. Yang keempat, ada kejahatan korporat, yaitu jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contohnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai yang mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit. Dan yang terakhir, ada kejahatan terorganisir, yaitu pelaku kejahatan yang merupakan komplotan secara berkesinambungan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Contohnya, komplotan korupsi dan penyediaan jasa prostitusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Inka. Selanjutnya, materi mengenai penyebab penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Latep. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya hal-hal menyimpang, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Contoh beberapa indikator penyebab terjadinya penyimpangan sosial antara lain. Yang pertama, penyebab perilaku menyimpang pada individu. Yang pertama, terdapat masalah pribadi atau keluarga yang cukup serius. Yang kedua, berada dalam tekanan keuangan yang sangat besar. Yang ketiga, sedang mengalami stres. Yang keempat, memiliki kesalahan namun enggan mengakuinya. Lalu, yang kedua ada penyebab perilaku menyimpang pada organisasi. Yang pertama, manajemen didominasi oleh kelompok yang tidak tepat. Yang kedua, pergantian pegawai penting sangat sering terjadi. Yang ketiga, birokrasi yang berbelit di bagian akuntansi dan pengawasan internal. Yang keempat, senantiasa memberikan alasan yang konsisten atas kinerja yang buruk. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih Latep. Selanjutnya, materi mengenai upaya-upaya penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Fahmi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan penyimpangan sosial. Banyak hal yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial, baik dari diri sendiri hingga ke lingkungan sekitar. Upaya dalam mencegah penyimpangan sama banyaknya dengan penyebabnya. Bisa dari diri sendiri hingga ke lingkungan sekitar. Dan banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri kita melakukan penyimpangan sosial. Ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyimpangan sosial. Contoh beberapa upaya pencegahan seperti upaya pencegahan penyimpangan sosial dari diri sendiri. Contohnya yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengingat setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada akibatnya. Yang ketiga, bergaul atau berteman dengan orang yang baik. Itu salah satu upaya pencegahan penyimpangan sosial dari diri sendiri. Adapun upaya pencegahan sosial dari lingkungan sekitar, yaitu contohnya menciptakan lingkungan yang sehat dan aman serta tentram. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk menghindari kegiatan negatif. Yang ketiga, sering mengadakan acara keagamaan. Itu contoh upaya pencegahan penyimpangan sosial dari lingkungan sekitar. Lanjut, yaitu upaya pencegahan penyimpangan sosial dari semua orang. Contohnya, upaya saling mengingatkan kepada kebaikan. Yang kedua, selalu mencegah penyimpangan yang akan terjadi. Yang ketiga, mengajak orang lain kepada hal yang lebih baik. Itu upaya pencegahan penyimpangan sosial oleh semua orang. Lanjut, dalam pandangan agama Islam, ada banyak cara dan upaya untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya, sabar. Sabar dapat menjadi cara kita mendidik anak atau orang lain dalam mencegah perilaku menyimpang.
Nah, sikap remaja yang syarat kelabilan menjadi pernik masalah tersendiri. Lebih-lebih, lingkungan yang begitu kuat menyeret sang remaja untuk menyelisihi jalan kebenaran. Nah, semua ini tentu bisa memperberat upaya orang tua untuk mendidik dalam membimbing anak usia baru balik ini. Nah, agar terhindar dalam perilaku menyimpang. Nah, terus ada hadis dari sahabat mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kiranya bisa menjadi peredam atau galau para pendidik atau pendidik orang tua. Rasulullah SAW berkata, yang artinya senantiasa mendapat cobaan pada seorang mukmin dari mukminah, baik dari dirinya, anaknya, dan hartanya, hingga ia berjumpa Allah SWT dalam keadaan tiada membawa dosa padanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2399. Itu hadis Nabi. Lanjut. Adapun dalam surat Al-Quran, dalam surat At-Taghabun ayat 15 yang artinya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Itu dalam surat At-Taghabun. Bisa dilihat sama teman-teman dalam surat Al-Quran, Al-Qurannya. Lanjut. Nah, kesabaran para nabi Allah SWT membimbing anak-anaknya dalam mencegah mereka melakukan hal menyimpang dapat dijadikan cermin untuk berkaca diri. Lalu kesabaran untuk terus-menerus, tiada henti, tiada lelah, apalagi dihinggapi kejenuhan dalam mengarahkan dan membimbing buah hati ke jalan yang diridhoinya. Kesungguhan upaya terus ditunaikan walau saat kritis menerpa, tiada batas akhir guna memberikan arahan kepada sang anak kecuali ajal tiba. Adapun upaya yaitu yang pertama tadi sabar dalam Islam. Yang kedua yaitu dalam Islam upaya doa. Doa pun dapat menjadi upaya kita pribadi dalam mencegah perilaku menyimpang. Dengan adanya upaya dan doa agar terhindar atau dijauhi dari perilaku menyimpang. Seperti dalam kisah kehalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, doa senantiasa dipanjatkan sebagai bagian dari upayanya membimbing anak keturunannya menuju manusia yang beriman, menegakkan tauhid, merobohkan beragaman kesyirikan. Kisahnya terpatri dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Robbi, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, di sini doa menjadi bagian teramat penting, sebab betapapun keras upaya manusia, namun ia tetap memerlukan pertolongan Allah. Kekuatan manusia ada batasnya. Adapun Allah SWT memiliki kekuasaan untuk membolak-balikan hati seorang hamba, yaitu Allah yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Disinilah peran doa memohon kepada Allah SWT untuk memenuhi harapannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahmi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Penyimpangan merupakan suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat atau di suatu tempat tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial dan bergaul bersama banyak orang tentunya bisa saja melakukan penyimpangan. Di dalam kehidupan juga, ada saat di mana kita secara sadar atau tidak sadar melakukan sikap yang mana melanggar aturan yang sudah ada. Penyimpangan itu sendiri juga mempunyai beberapa teori yang menjelaskan mengapa seseorang bisa melakukan penyimpangan.
Selain itu, penyimpangan juga mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Paul B. Horton, dan penyimpangan juga mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis. Penyimpangan juga ada banyak penyebabnya, bisa dari diri sendiri, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor pergaulan. Dari banyaknya faktor tersebut, juga terdapat berbagai cara untuk mencegahnya. Sama seperti penyebabnya, pencegahan ini bisa dilakukan dari diri sendiri, lingkungan sekitar, atau lingkungan pergaulan yang bisa dipraktekkan oleh teman kita sendiri. Selain mencegah dengan beberapa faktor tersebut, dalam Islam juga ada banyak upaya untuk mencegah penyimpangan sosial, seperti sabar dan doa. Dengan bersabar, kita dapat telaten dan sedikit demi sedikit membimbing atau mengupayakan agar orang terdekat atau di lingkungan kita sendiri bisa meminimalisir perilaku menyimpang. Dengan doa, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dijauhkan dari perilaku yang buruk dan selalu ada di jalan yang benar. Oleh karena itu, sebagai manusia yang hidup di era modern ini, kita harus bisa membatasi diri dan mengatur diri agar jauh dari perbuatan yang menyimpang. Namun, saat ini masih banyak orang yang terjerumus ke dalam arus penyimpangan. Kita juga harus dekat dengan Tuhan agar hati dan iman kita dikuatkan sehingga terjauhkan dari penyimpangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.